Baik, halo teman-teman, apa kabar? Sudah kita ketemu di pertemuan kita yang ketiga ya, pertemuan kita yang ketiga. Tidak terasa begitu cepat sekali waktu kita sudah hampir mendekati ujian mid semester untuk semester gas ya, untuk semester gasal atau semester ganjil. Begitu cepat sekali rasanya teman-teman ya. Kita baru belajar, baru menyelesaikan dua topik pembicaraan atau lebih tepatnya baru satu satu poin, yaitu mengenal gereja. Tahu-tahu sudah hampir ujian mid semester saja begitu. Nah, dalam perencanaan itu kita akan menggunakan poin selanjutnya, belajar tentang sifat-sifat gereja yang sebetulnya Pak Eko rencanakan untuk dibagi dalam dua kali pertemuan, tetapi karena waktunya sudah mepet, karena kemarin kita hari Rabu kebetulan libur juga, maka pada kesempatan kali ini untuk satu tema besar, yaitu sifat-sifat gereja yang meliputi satu, kudus, katolik, dan apostolik. Empat sifat gereja itu Pak Eko selesaikan dalam satu bab seperti itu. Maka untuk pertemuan kali ini saya harapkan teman-teman sedikit bersabar untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Eko tentang poin ini. Sebelumnya jelas kita akan punya waktu untuk Google Meet terlebih dahulu, lalu kemudian materi ini nanti akan saya share, akan saya bagikan, sehingga teman-teman bisa mengingat kembali apa yang sudah kita lalui pada Google Meet seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai sifat-sifat gereja, teman-temanku yang terkasih, kita menjumpai kata-kata gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berarti ada empat sifat gereja yang dimiliki. Nah, sebetulnya kita bisa menemukan empat kata itu, satu, kudus, katolik, dan apostolik, itu di mana? Pertanyaannya, di mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan di mana, saya akan coba untuk slideshow dulu ya, untuk share pada Pak Eko bawakan pada pertemuan kali ini seperti itu. Oke. Kalau kita melihat di slide awal itu, kita melihat judulnya yaitu sifat-sifat gereja. Kemudian kita menemukan di dalam hidup menggereja itu ada kredo panjang atau kredo Nisea Konstantinopel, karena ini dibuat pada saat Nisea Konstantinopel. Jadi syahadat panjang itu dibuat sebetulnya pada saat gereja itu di dalam ambang perpecahan besar, yaitu pada zaman munculnya bid'ah atau bid'ah yang menyebabkan skisma, yaitu Arianus kalau tidak salah saat itu ya. Arius tingko Arianus seperti itu. Nah, apa toh sebetulnya yang mau dibicarakan itu? Jadi kredo panjang itu membahas tentang permasalahan tentang Yesus sebagai anak Allah itu seperti apa, seperti itu ya. Karena banyak pertentangan pada zaman itu bahwa eh, apa namanya kealahan Yesus itu mulai disangsikan, banyak yang menyangsikan. Ada orang yang cenderung melihat Yesus itu hanya sebagai nabi atau sebagai manusia saja, ada yang melihatnya sebagai Allah saja dan unsur manusianya menghilang, atau unsur Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa, seperti itu. Jadi pemahamannya ada bermacam-macam konsep tentang penafsiran siapa itu Yesus Kristus. Kemudian muncullah kredo syahadat para rasul yang panjang, atau kredo yang muncul di Konstantinopel, Nisia Konstantinopel. Nah, kalau kredo panjang itu biasanya jarang diucapkan oleh kita sebagai orang-orang Katolik, biasanya pada momen-momen upacara besar seperti malam Paskah, Vigili Paskah seperti itu, atau Paskah pagi seperti itu, ada yang menggunakan kredo panjang. Namun kerap kali yang dipakai adalah kredo yang singkat dalam doa-doa kita. Nah, kredo yang panjang itu bunyinya seperti apa? Baik, karena doa ini cenderung jarang didoakan, maka Pak Eko akan membacakannya secara utuh gitu ya. Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Nah, itulah kredo atau syahadat panjang atau syahadat para rasul yang panjang, yang juga disebut konsili, disebut juga dengan kredo Nisea Konstantinopel, seperti itu. Nah, pada kredo yang panjang ini Pak Eko sudah memberikan tanda dengan huruf bold, ya, dengan dicetak tebal. Di situ dikatakan bahwa aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, poin ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita, dan itu disebut dengan sifat-sifat gereja. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman yang terkasih, teman-teman yang tercinta, di kredo yang singkat ini kita tidak menemukan adanya aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka kita menggunakan dasar dari kredo yang panjang seperti itu. Nah, rumusan ini merupakan hasil pengalaman iman, gitu, dialami oleh umat dan ilahi, ada campur tangan Roh Kudus yang panjang. Jadi untuk merumuskan tentang sifat-sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu bukan sebuah rumusan yang singkat, yang mungkin kalau kita ucapkan hanya satu kalimat begitu, tetapi muatan teologinya atau muatan pengajarannya dan konsekuensinya itu begitu panjang, begitu lebar, dan itu butuh waktu, butuh proses untuk merumuskan satu kalimat yang merupakan bagian dari salah satu inti iman kita, seperti itu. Nah, kita sambung. Sekarang kita masuk di dalam gereja yang satu. Ya, gereja yang satu, gereja memiliki sifat yang satu. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa memiliki ciri satu, padahal terpecah-pecah atau banyak denominasi di dalamnya? Denominasi itu adalah kalau Pak Eko menyebutnya sekte-sekte atau istilahnya bagian-bagian di dalamnya, seperti itu. Karena kalau kita melihat dari sumber gatra.com, kekristenan itu memiliki lebih dari 45.000 denominasi di seluruh dunia. Jadi gereja itu ada berbagai macam sebutan, entah itu gereja Katolik, gereja Anglikan, Anglo-Saxon, kemudian ada gereja Protestan, Calvinis, ada Zwingli, dan macam-macam, ada banyak sekali tersebar di seluruh dunia. Jelas kalau kemudian kita melihat realita ini, bagaimana mungkin kemudian gereja berani mengatakan dirinya itu sebagai gereja yang memiliki sifat satu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi perbincangan kita, menjadi pembahasan kita pada bagian yang pertama dari sifat-sifat gereja itu, gitu. Nah, kalau kemudian saya mengajak teman-teman untuk melihat dulu seperti apa perpecahan yang ada di dalam gereja itu. Jadi dulu gereja itu hanya satu, kemudian ada skisma. Skisma itu adalah perbedaan pendapat
atau tafsir yang kemudian menjadikan gereja itu terpisah menjadi beberapa aliran seperti itu. Nah, seperti apa itu modelnya? Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk Pak Eko sudah ambil dari Gatra, ya. Salah satunya adalah dari Gatra. Ya. Kita tunggu sebentar. Mengapa kekristenan memiliki banyak cabang? Nah, dari gatra.com, Life Science 27 bulan 2, jadi 27 bulan 2. Ini diterbitkannya artikel ini. Di sini dikatakan bahwa kemunculan perbedaan pandangan di dalam gereja itu disebabkan oleh banyak hal di poin yang Pak Eko tunjukkan ini ya. Ini memang menunjukkan adanya perbedaan sepintas, atau kalau kita melihat itu sepertinya ada perbedaan dalam hal kepercayaan, seolah-olah Tuhannya beda karena mengajarkan sesuatu yang sedikit banyak agak berbeda seperti itu. Tetapi bukan hanya itu saja sebetulnya kelihatannya. Di situ juga muncul kenapa kok ada skisma, ada perpisahan, itu karena ada perebutan kekuasaan zaman dahulu di mana kekuasaan duniawi atau kekuasaan pemerintahan politik itu tergabung dalam kekuasaan keagamaan saat itu ya. Sehingga ini berbahaya. Kemudian ada korupsi yang terjadi di dalam diri gereja ya toh. Kemudian juga perbedaan keberagaman telah menjadi penanda kekristenan sejak awal. Jadi sejak awal itu Kristen sebenarnya sudah berbeda. Ada tafsir kitab suci yang dipegang dari Anselmus untuk jemaatnya Anselmus. Kemudian mungkin Petrus, mungkin Yohanes, seperti itu menyebabkan beberapa hal yang berbeda. Itu sudah hal yang lazim sebetulnya dari zaman dulu ketika masih gereja kekristenan itu masih belum terlepas secara langsung dari Yudaisme atau dari agama Yahudi, di mana mereka masih berdoa di sinagog atau sinagoga seperti itu ya. Nah, dimulai perpecahan itu kalau digambarkan itu adalah mulai munculnya tentang Arius yang Pak Eko sebutkan tadi ya. Arius ini dia mempertanyakan tentang kealahan Yesus seperti itu. Jadi dia membuat sebuah tesis atau sebuah pernyataan bahwa Yesus itu kealahannya ada di bawah kealahan Allah Bapa seperti itu. Sementara dilanjutkan dengan Athanasius, seorang teolog dari Alexandria, yang menyatakan bahwa Yesus adalah inkarnasi dari Tuhan. Nah, kata inkarnasi ini bukan hal yang gampang juga untuk diterjemahkan, karena inkarnasi itu artinya adalah roh yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Kalau teman-teman mungkin belajar tentang reinkarnasi, berarti dilahirkan kembali. Nah, inkarnasi berarti dia dilahirkan, kan, seperti Yesus dilahirkan melalui Maria seperti itu. Nah, ketika ada permasalahan itu mulai muncullah Konsili Nisea, di mana para teolog-teolog Katolik mulai berbicara di Nisea, kemudian di Nisea Konstantinopel mereka mulai merumuskan itu tadi ya, ada kredo yang panjang seperti itu. Baru kemudian akan ada perpecahan juga karena gereja dengan pemerintahan Inggris pada saat itu mulai muncul di Britania Raya, bahwa Inggris tidak mau terikat pada Paus saat itu karena dia ingin menentukan arahnya sendiri pada saat itu, walaupun sebetulnya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan baik positif atau negatif gitu ya. Nah, positifnya adalah bahwa kemudian antara gereja dan negara ini kekuasaannya menjadi terpisah, sehingga tidak bisa semena-mena untuk kemudian gereja membuat keputusan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita melihat seperti itu ya, sebelum sampai pada Inggris tadi kan sebetulnya ada muncul juga sebuah gerakan-gerakan yang sebetulnya merupakan bentuk kekritisan anggota gereja untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang digeluti oleh gereja. Di mana saat itu ketika zaman Martin Luther ya, gereja melihat bahwa indulgensi itu adalah surat penghapusan dosa, itu bisa dibeli. Jadi orang yang punya uang banyak
itu bisa mengalami pengampunan Tuhan karena dia bisa membeli indulgensi. Padahal sebetulnya indulgensi uangnya itu dipakai untuk membangun Roma gitu ya, untuk membangun Kolosium di Roma sana. Maka kemudian Martin Luther dengan sebagai seorang ahli teologi gitu ya, dia mencoba untuk mencari dalil-dalil apakah benar seperti itu. Ternyata dia banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran di dalam ajaran agama Kristen. Namun karena gereja saat itu sedang menyatu dengan kekuasaan politik, maka akhirnya Martin Luther ini ditekan supaya kemudian dia tidak berkembang, dia kembali kepada pangkuan gereja dan sebagainya. Sebetulnya Martin Luther tidak pernah punya keinginan untuk melepaskan diri dari gereja Katolik saat itu, karena dia adalah seorang biarawan dari Ordo Fransiskan, seorang Martin Luther itu. Namun karena kondisi gereja yang terus-menerus menekan Martin Luther, maka akhirnya dia yang punya massa, dia yang punya basis massa, kemudian membuat kelompok sendiri karena merasa apa yang dia pikirkan tidak diwadahi dan tidak diajak untuk berbicara, untuk mencari kebenaran dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia alami atau apa yang dia refleksikan dari perjalanan refleksinya tentang teologi, tentang pengampunan dosa, indulgensi ini. Baru kalau teman-teman kita punya waktu untuk tatap muka, sebetulnya kita akan Pak Eko akan memutarkan film tentang Martin Luther atau John Wycliffe seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa gereja itu juga mengalami masa-masa pahit, masa-masa pedih di mana gereja harus mengalami perpecahan atau skisma. Dan yang lebih parah lagi adalah munculnya ajaran-ajaran sesat atau bid'ah seperti itu. Nah, ini gambarannya teman-temanku yang baik. Maka Pak Eko mengajak teman-teman untuk melanjutkan materi kita. Kita masuk dalam PPT yang selanjutnya yang tadi kita lompati. Nah, kita sudah sampai di bagian ini. Nah, untuk berbicara mengenai gereja yang satu itu, Pak Eko akan lanjutkan dengan mengambil beberapa kutipan dari kitab suci yang mendukung tentang hal-hal itu. Nah, maka izinkan saya untuk slideshow dulu. Semoga kecepatan sebanding seperti itu ya. Ini bahkan saya mohon maaf karena suaranya mungkin pelan, tidak bisa didengarkan kalau tidak memakai headset seperti itu. Ini sebetulnya permasalahannya ada di gadgetnya Pak Eko, yaitu laptopnya Pak Eko. Tidak tahu ini kepekaan speakernya ini kurang begitu bagus, walaupun sudah menggunakan sudah bergonta-ganti headset, kemudian speakernya mikrofonnya juga sudah bergonta-ganti seperti itu. Oke, Pak Eko lanjutkan. Keterangan dari surat dari 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Di sana dikatakan dengan jelas itu ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan juga suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, apa yang menarik dari bacaan ini?
Yang menarik di sini adalah yang disebut dengan unsur kesatuan itu karena orang-orang yang khusus itu sudah dipilih oleh Allah. Nah, kata dipilih oleh Allah ini dalam Petrus 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10 ingin menunjukkan tentang kesatuan yang dimiliki oleh gereja. Gitu, yang satu itu, yang mungkin tidak dipandang oleh banyak orang, itu telah dipilih oleh Allah, seperti dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Ya, di poin ini supaya teman-teman ingat, ini kata kuncinya adalah yang telah dipilih, umat yang telah dipilih, yang menjadi kepunyaan Allah sendiri. Nah, itu ya poin khususnya, itu dijadikan sebagai unsur kesatuan di dalam gereja. Nah, kita sambung lagi, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita lihat dari ini kelewatan dari Korintus dulu, 1 Korintus bab 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi teman-teman, kita seringkali berhadapan dengan sebuah bacaan yang mengibaratkan bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Kristus. Dan kali ini juga ketika ngomong tentang sifat gereja yang satu, diberikan gambaran yang kurang lebih sama, tubuh mistik Kristus. Memang ini namanya mata, tapi memang ini namanya hidung, memang ini namanya mulut. Secara nama mungkin bisa jadi itu adalah beda, secara fungsi itu juga beda, secara letak juga beda. Namun ini adalah matanya Pak Eko, ini adalah hidungnya Pak Eko, ini adalah mulutnya Pak Eko, ini adalah kepalanya Pak Eko. Nah, dalam hal ini kita menjadi sadar apa yang disebut dengan satu. Satu itu bukan berarti situasi homogen atau situasi yang segalanya itu sama, segalanya harus homogen seperti itu. Tetapi yang disebut dengan kesatuan itu adalah bagaimana semuanya di dalam keberbedaan, dalam heterogenitas itu memunculkan sebuah irama, sebuah simfoni, sebuah keindahan. Mungkin teman-teman melihat di dalam sebuah orkestra itu ada berbagai macam alat musik, itu bisa dinamakan berbeda, dan juga cara menggunakannya juga berbeda. Namun ketika mereka saling mengisi, disitulah letak sebuah orkestra itu mulai kelihatan indahnya. Simfoni itu mulai terbangun, bagaimana nada demi nada itu tersusun menjadi suara yang begitu indah untuk kita dengarkan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Demikian pula Kristus. Kristus itu adalah pemersatu bagi kita, seperti itu ya. Karena di dalam gereja sebagai gereja umat Allah dan gereja persekutuan terbuka, jelas dikatakan di sana bahwa yang memanggil kita itu adalah Allah, dan kita dipersatukan oleh iman akan Kristus yang menjadi cara Allah atau menjadi utusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini yang mungkin harus kita ingat bersama-sama. Dalam surat Timotius yang kedua bab 2 ayat 22 sampai dengan 26. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, sekarang kita mau melihat dari 2 Timotius bab 2 ayat 22 sampai dengan 26 ini, apa yang mau kita lihat atau apa yang bisa kita hubungkan dengan sifat gereja yang adalah satu. Nah, gereja yang satu itu adalah gereja yang rukun, yang dalam persaudaraan. Jelas 2 Timotius menjelaskan pertengkaran adalah sebuah penyakit di dalam gereja yang satu itu. Dan kita melihat dari sejarah gereja
bahwa perbedaan pendapat yang tidak bisa dijembatani menyebabkan adanya perselisihan itu memunculkan skisma atau perpecahan di dalam gereja. Nah, seperti itu ya. Maka diharapkan bahwa kemudian kita mengupayakan kebersatuan di dalam hidup menggereja, bukan sebuah pertengkaran, bukan sebuah perbedaan pendapat yang tidak bisa dijembatani atau egoisme. Tetapi di sini kita diajak untuk memiliki karakter seperti yang dikatakan oleh Timotius dalam suratnya yang kedua bab 2 ayat 22 sampai dengan 26. Bahkan sampai dengan sebuah kemampuan atau skill membawa kembali orang-orang yang bahkan dalam tanda petik itu melawan mereka, yang bahkan tidak mengakui kebenaran yang disampaikan oleh para pengajar iman yang ada. Nah, kesatuan iman, kesatuan itu dilihat dari sisi apal. Kalau ada di sebuah lagu dulu ketika Pak Eko belajar itu, lagunya yang masih Pak Eko ingat itu, we are one in the spirit, we are one in the Lord, and we pray let the unity become one body, gitu ya. Kesatuan yang muncul di dalam gereja itu adalah kesatuan apa? Kesatuan Allah Tritunggal. Ini yang utama, ya. Bahwa kesatuan Allah Tritunggal itu yang menjadikan ciri bahwa gereja itu adalah satu. Lalu kesatuan di dalam gereja itu juga muncul bahwa Allah telah berkenan menghimpun orang-orang beriman kepada Kristus menjadi umat Allah. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10 gitu ya. Dikatakan dengan jelas di sana bagaimana Allah telah mengumpulkan orang-orang supaya beriman kepada Allah. Jadi mereka yang dikumpulkan ini adalah mereka yang berbeda-beda kemudian menjadi satu. Satu akan apa? Satu akan iman Allah Tritunggal. Nah, kembali lagi ke iman Allah Tritunggal. Dan membuat mereka satu tubuh. Satu tubuh. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan walaupun mereka itu sebetulnya berbeda, karena mereka merupakan sebuah kesatuan erat. Mereka adalah sebuah harmoni yang memang sengaja diciptakan oleh Tuhan, memang sengaja dibuat oleh Allah. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kesatuan itu tidak berarti keseragaman atau homogenitas. Kesatuan yang dimaksud adalah lebih mengarah pada persekutuan dalam persaudaraan, saling meneguhkan dan saling melengkapi dalam penghayatan iman. Ya, kesatuan di dalam gereja itu kelihatan sekali dalam kepemimpinan yang tertinggi yaitu Paus. Ya. Bahkan dunia mengakui bahwa garis komando yang paling hebat itu hanya ada dua di dalam kelembagaan. Yang pertama adalah militer, yang kedua adalah gereja. Karena apa yang dikatakan oleh pimpinan itu akan sampai di bawah dan terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya, kesatuan juga dalam hal peribadatan dan sakramen. Di gereja Katolik belahan manapun yang namanya sakramen itu selalu ada 7. Bahwa kamu ikut misa dalam bahasa apapun urutannya selalu sama. Pengalaman Pak Eko pernah hidup di luar negeri beberapa waktu dan kemudian mengikuti misa dalam bahasa asing, dalam bahasa orang lain, bukan bahasa Inggris yang belum Pak Eko pahami saat itu. Pak Eko sudah bisa melihat atau mengetahui, oh ini baru lagu pembuka, oh ini Tuhan kasihanilah kami, oh ini adalah ritus kemuliaan, oh ini adalah bacaan pertama, oh ini adalah bacaan Injil, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ritusnya adalah sama. Mungkin lagunya bisa berbeda-beda, iringannya bisa berbeda-beda, tetapi selalu sama dalam penghayatan hidup peribadatan dan sakramen. Nah, kesatuan gereja itu bisa dilihat itu di mana, atau sepintas itu orang akan langsung menemukan di bagian mana atau gitu ya. Di bagian mana? Yang pertama adalah kesatuan iman para anggotanya.
aku, kamu, dan semua orang yang dibaptis, memberikan diri dibaptis, itu mengimani adanya Allah yang satu, gitu ya. Allah yang satu dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa sebagai pencipta, Putra sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pembimbing. Nah, kesatuan dalam pimpinan, jelas pimpinan kita di sini sudah begitu jelas, ya. Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Kemudian kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Mau pakai seragam apapun, mau dimanapun, dengan bahasa apapun, seperti apa, tetap kita akan bisa memahami bahasa yang digunakan di dalam gereja, walaupun kita secara letterlek tidak bisa memahami persis seperti apa yang munculkan secara asli di situ, ya. Nah, inilah we are one in the spirit, we are one in the Lord. Jadi mereka ini berbeda. Si A beda dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, tetapi mereka ada di dalam kesatuan semangat dengan Tuhan, seperti itu. Nah, sekarang kalau melihat kembali lagi ke pembicaraan kita yang tadi, ya, melihat perpecahan di dalam gereja, sebetulnya itu bukan karena iman. Jadi ketika orang mengatakan gereja, itu pasti mereka mengimani terhadap yang namanya Yesus Kristus sebagai cara Allah untuk menyelamatkan manusia, seperti itu. Maka iman mereka adalah sama, bahwa Allah Bapa itu mencipta, Allah Putra menyelamatkan, dan Roh Kudus itu yang mendampingi, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, satu iman tetapi beda cara pengungkapan. Ada yang membuat tanda salib dengan di kepala, di dada, di bahu sebelah kiri, sebelah kanan. Ada yang membuat di kepala, di dada, bahu sebelah kanan, bahu sebelah kiri. Ada yang berdoa tanpa menggunakan tanda salib. Ada yang salibnya disertai dengan korpus seperti orang Katolik. Ada salib yang tidak disertai korpus seperti itu. Semuanya punya penekanan atau interese teologi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita salahkan. Itu adalah cara pengungkapan iman saja yang berbeda. Tetapi semua gereja itu pasti percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia yang hadir di bumi karena diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, harus mengalami penderitaan, mati, kebangkitan, dan juga kemudian diangkat mulia ke surga, seperti itu. Sampai di sini teman-teman saya harapkan bisa memahami, ya, apa yang menjadi pembicaraan kita yang disebut dengan gereja yang satu itu seperti apa. Nah, usaha-usaha apa atau yang dapat kita galakkan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam, ya, persatuan intern itu bisa dibuat seperti apa, ya. Yang jelas itu kita setia dan taat kepada persekutuan umat termasuk hierarki, gitu. Nah, orang sering kali kemudian mempertanyakan tentang keputusan hierarki yang harus dilakukan oleh umat, seperti itu, ya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa pemimpin-pemimpin gereja dalam hal ini adalah para uskup dan juga paus dalam kolegial kepemimpinannya. Itu kita percaya bahwa paus dan juga para uskup itu mencoba selalu mendekatkan diri dengan Tuhan untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan dunia yang sedang terjadi. Dan apa yang menjadi permenungan mereka itu mereka bagikan di dalam pengajaran. Nah, pengajaran ini itu adalah pengajaran yang disetujui oleh para uskup yang lain, ya. Sehingga dengan demikian bahwa ajaran itu bukan hanya dari satu orang saja, tetapi hasil refleksi dari banyak orang melihat, mencerna, mengamati, merefleksikan, sehingga akhirnya bisa muncul sebuah pengajaran yang akhirnya diajarkan dan himbauannya diberikan kepada umat untuk bersama-sama melakukan sebuah gerakan, ya, untuk menanggapi suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pada saat itu atau pada saat ini, seperti itu. Setia dan taat kepada persekutuan umat. Dan yang jelas bagaimana kita menguatkan persatuan dan kesatuan ke dalam adalah saya juga berani untuk berkontribusi, terlibat, menjawab kebutuhan yang ada di dalam kehidupan bersama di dalam jemaat, seperti itu, ya.
Kemudian usaha apa yang dapat kita galakkan untuk menguatkan persatuan antar gereja? Nah, ini adalah antar gereja. Lebih bersifat jujur dan terbuka kepada satu sama lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama. Nah, teman-teman, seringkali yang kita buat ketika kita mau melakukan sebuah kerjasama itu adalah ketakutan-ketakutan akan perbedaan atau salah tangkap intensi atau salah tangkap tujuan dan sebagainya, lalu membuat kita enggan untuk keluar dari zona nyaman kita dan bekerja sama atau mengkomunikasikan iman kita, mengkomunikasikan mimpi-mimpi kita tentang dunia yang lebih baik itu. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk menguatkan persatuan antar gereja seharusnya itu kita lebih banyak dibuatkan wadah untuk berkomunikasi, untuk melibatkan diri dalam aksi nyata, di mana di sana nanti akhirnya ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan itu kita akan menghilangkan atau kita tidak akan memandang yang namanya perbedaan A, B, C, D, E, F, G, yaitu tujuan yang sama itu akan menjadi pengikat. Nah, pada saat itulah kemudian saya akan melihat orang lain yang bersama dengan saya sebagai rekan yang menuju pada tujuan yang sama. Nah, dengan demikian maka komunikasi bisa terbangun seperti itu ya. Maka dialog-dialog terkait dengan kerjasama-kerjasama yang melibatkan diri dalam kegiatan sosial itu bisa digalakkan, dan karena iman kita sama, pengungkapannya beda, mungkin bisa dibuat sebuah racian akan doa bersama-sama yang bisa dipahami, yang bisa diterima oleh gabungan gereja-gereja. Maka ada yang namanya ibadat ekumene. Itu adalah ibadat yang dilakukan oleh gereja Katolik dan gereja-gereja non-Katolik seperti itu. Bisa dilakukan. Mungkin suatu ketika kita akan mencoba untuk melihat tayangannya seperti apa ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam gereja yang kudus. Ya, gereja mempunyai sifat gereja yang kudus. Nah, kita masuk dalam sebuah permasalahan sekarang. Gereja memiliki sifat yang kudus. Pertanyaannya, how come? Kenapa Pak pertanyaannya how come? Karena kalau kita di awal-awal memahami gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Jadi adalah orang-orang di dalamnya, dan di sini dikatakan bahwa gereja adalah kudus. Bagaimana mungkin orang-orang yang ada di dalam gereja itu menjadi kudus atau kudus adanya, padahal mereka adalah orang-orang berdosa, dan selama dia hidup di dunia ini dia pasti melakukan dosa atau berbuat dosa. Bagaimana kemudian gereja kok bisa mengatakan bahwa mereka atau gereja memiliki sifat yang kudus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Mungkin teman-teman bisa memikirkan ini kira-kira permasalahannya akan seperti apa ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Nah, tentang kekudusan, Pak Eko akan berbicara 2 slide tentang kekudusan ini. Yang pertama, untuk membahas atau memahami tentang kekudusan sifat kekudusan yang dimiliki oleh gereja, itu pada intinya adalah kita berbicara tentang kudus yang dimaksudkan adalah dikhususkan bagi Allah. Jadi umat yang dipilih oleh Allah menjadi gereja itu dikhususkan untuk Allah, untuk menjadi sakramen atau menjadi tanda yang kelihatan bahwa Allah bekerja untuk membangun dunia. Jadi memang mereka dikhususkan, yang telah terpilih dan menjawab iya itu mengkhususkan diri untuk menjadi tanda perwakilan Allah menciptakan kebaikan di dunia. Seperti itu ya. Maka kalau kita ngomong tentang yang diperuntukkan untuk dikuduskan ya, diperuntukkan kudus ya, maka kita bisa melihat misalnya nih, gelas yang dipakai untuk persembahan atau piala itu disebut dengan piala kudus. Kenapa? Karena segala sesuatunya terkait dengan urusan keilahian gitu ya. Jadi ketika kita ngomong taplak meja yang ada di rumah kita dengan taplak meja yang di altar itu bobotnya beda. Kenapa? Taplak meja yang di rumah kita itu untuk melayani manusia, sementara taplak meja yang di altar itu dipakai untuk melayani persembahan yang suci. Jadi ada hubungannya dengan yang ilahi. Nah, pada hal ini
pada pernyataan ini kita menjadi paham bahwa ya segala sesuatu yang terhubung dengan unsur ilahi, ada kaitannya dengan yang ilahi, itu juga mengalami kekudusan atau dikuduskan atau disebut dengan kudus, seperti itu. Ya, maka meja altar itu beda dengan meja makan biasa, karena meja altar itu kudus, dipakai untuk membuat untuk mengadakan persembahan misa, seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian seperti itu, maka kekudusan itu tidak diartikan secara moral, tidak diartikan atau klaim itu dinyatakan bahwa orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang suci semua, malaikat semua. Saya dan kamu itu malaikat semua yang tidak ada dosa. Tidak. Tetapi ini lebih muatannya bukan secara moral tetapi secara teologikal. Kalau moral itu adalah situasi real diri saya dan kamu yang jelas tidak suci, tetapi secara teologikal karena terkait dengan unsur ilahi, saya dipilih oleh Allah, saya dikhususkan untuk Allah, saya mengkhususkan diri untuk Allah, kamu juga seperti itu. Maka saya pun juga mengalami keilahian. Seberapa besar keilahian itu tergantung bagaimana saya bisa memberikan diri saya semakin besar untuk tugas yang saya terima itu, untuk menjadi yang khusus itu, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih ya, kita sudah mulai memahami yang disebut dengan diartikan bukan secara moral tapi teologikal, karena menyangkut keberadaan dalam lingkungan hidup Allah yang Pak Eko jelaskan tadi. Semuanya yang berbau tentang ilahi itu kudus. Ya, tetapi kalau moral itu lebih pada ukuran benar dan salah. Maka manusia ketika berurusan dengan moral, kita tidak akan sampai berani untuk mengatakan bahwa kita adalah kudus, seperti itu. Nah, dalam perjanjian baru itu dipahami bahwa yang namanya pengudusan manusia itu sebagai pengudusan oleh roh. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ketika ada pentahbisan bahwa imam itu dicurai Roh Kudus dalam pentahbisan, ya, dalam pentahbisan. Imam dicurai Roh Kudus dengan cara diolesi minyak dan ditumpangi tangan. Maka imam itu dikhususkan untuk Allah, maka dia dikuduskan, gitu ya. Nah, pada hal ini kita menjadi paham bahwa pengudusan itu dilakukan oleh roh, bukan oleh pribadi yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita paham tentang hal itu, maka kemudian kita bisa mengetahui bahwa kekudusan kita sebagai anggota gereja itu juga dialami atau dilakukan oleh roh yang kita alami. Perlahan-perlahan kita menata diri, melayakkan diri untuk bisa menjadi semakin kudus, kudus dan kudus. Sementara Allah dengan rohnya selalu memberikan pencurahan kepada kita supaya kita selalu kudus dan kita diberi banyak fasilitas untuk bisa mencapai pada kekudusan yang Tuhan harapkan. Ya, kita sudah pernah dibaptis, kita dihapuskan dari dosa asal kita. Kita punya sakramen pengampunan dosa yang membuat kita kemudian bisa selalu memperbarui diri kita, gitu ya. Kita punya sakramen Ekaristi yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan, mempunyai kedekatan dengan Tuhan, berarti kita berjumpa secara langsung dengan Allah, dan perjumpaan secara langsung itu membawa daya ubah dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa, dan masih banyak lagi daya-daya magis dari sakramen yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja yang bisa kita akses berkat rohaninya, seperti itu. Oke, Pak Eko lanjutkan. Nah, gereja yang kudus. Kekudusan gereja tidak mungkin bisa hilang, tidak akan pernah bisa hilang sekalipun orang-orang yang ada di dalamnya itu banyak melakukan dosa. Sebab apa? Sebab Kristus selalu bersama Bapa dan Roh Kudus mengasihi mempelainya, dan mempelainya dalam hal ini adalah gereja. Maka sekali lagi, kekudusan di dalam gereja itu bukan milik saya dan kamu, tapi milik dari Tuhan yang memanggil kita, gitu ya. Kristus tinggal di dalam tubuh mistiknya, ya ini gereja. Karena ada Kristus di dalamnya, maka gereja itu kudus. Kalau kemudian tidak ada Kristus di dalamnya, maka itu bukan gereja dan tidak ada kekudusan di sana.
Karena gereja dikhususkan bagi Tuhan untuk menjadi sakramen keselamatan, maka gereja itu ada hubungannya dengan yang ilahi. Maka gereja itu juga memiliki ruang lingkup ilahi, maka bisa disebut dengan kudus. Kudus dalam hal ini bukan penilaian moral, tetapi karena unsur ilahi yang ada di dalam gereja. Nah, ini yang tadi Pak Eko bahas muter-muter untuk membuat rumusan yang kira-kira teman-teman bisa pahami tentang penjelasan Pak Eko gitu ya. Kemudian bagi jemaat, kekudusan itu perlu diperjuangkan terus-menerus agar semakin sempurna kesatuan umat dengan Kristus gitu ya. Itu mengandaikan bahwa memang kita diarahkan sampai pada kekudusan ya. Hanya memang kita perlu proses step by step, one by one proses itu kita harus lalui. Nah, kekudusan gereja itu adalah milik Kristus dan gereja mendapat kekudusan melalui iman akan Kristus. Nah, ini yang harus kita pegang. Oke, kita lanjutkan. Gereja yang kudus itu terungkap dalam hal apa saja? Ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama, gereja yang kudus itu terungkap di dalam sumber dari mana gereja berasal, yang adalah kudus. Sumber itu maksudnya apa? Gereja itu didirikan oleh Kristus. Gereja itu menerima kekudusannya dari Kristus, dari doa-doanya. Ya, kita lihat dari Yohanes 17 bab 11, silahkan teman-teman baca sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, tujuan dan arah gereja itu adalah kudus. Karena apa? Gereja itu bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Ini menunjukkan dua hal yang bisa kita ungkap di dalam gereja, kenapa kemudian gereja disebut dengan kudus. Lalu yang ketiga, jiwa gereja itu adalah kudus. Kalau tadi sumbernya tujuan, sekarang jiwanya. Jiwa gereja adalah kudus. Sebab apa? Jiwa gereja itu adalah Roh Kudus. Ya. Kemudian yang keempat, unsur ilahi yang otentik yang berada dalam gereja adalah kudus. Apa yang dimaksud dengan unsur ilahi yang otentik? Otentik itu adalah asli. Unsur-unsur ketuhanan atau unsur-unsur yang menyangkut tentang ajaran-ajaran yang ada di dalamnya itu adalah sifatnya ilahi. Karena berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan hal yang spiritual, maka kemudian unsur-unsur yang ilahi, yang otentik di dalam gereja itu adalah kudus. Kita menjadi paham ya, karena di awal kita sudah memahami segala sesuatu yang terkait atau dikhususkan untuk Allah itu disebut kudus. Ya, sama-sama piring, ketika piringnya satu adalah piring persembahan, yang satu adalah piring makan biasa, piring yang khusus persembahan itu dinyatakan sebagai piring yang kudus. Maka ada unsur ilahi di dalam piring yang sama-sama piring itu. Nah, begitu juga dalam gereja, ajarannya, sakramen-sakramennya, semuanya adalah mengandung unsur ilahi. Ada peran ilahi di sana. Itu ada kerja Allah di sana yang kemudian menjadikan apa yang diajarkan oleh gereja, unsur-unsur yang ada di dalam gereja, entah itu sakramen, entah itu peribadatannya dan sebagainya, semuanya adalah kudus. Nah, yang terakhir, anggotanya adalah kudus. Nah, ini Pak, bagaimana ini Pak? Tadi Pak Eko mengatakan bahwa anggota gereja itu berdosa. Bagaimana di sini dikatakan sebagai anggotanya adalah kudus? Ya, kita lanjutkan. Karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan, diserahkan kepada Kristus serta dipersatukan melalui iman, harapan dan cinta yang kudus. Nah, pada saat statement ini Pak Eko mau mengatakan bahwa kekudusan itu perlu diperjuangkan. Maka teman-teman bisa menemukan ada aksi-aksi heroik dari para santo-santa yang menunjukkan kekudusannya, yang dia betul-betul merelakan nyawanya hilang sebagai martir, yang merelakan hidupnya untuk betul-betul melayani Tuhan di dalam diri sesama mereka. Dan itulah adalah sumber kesucian di mana mereka dapat. Maka mereka mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Misalnya melalui doanya orang mendapat kesembuhan. Melalui doa Santo Antonius orang mencoba untuk mencari barang-barangnya yang hilang. Bahkan kemudian ada santo dan santa yang kemudian
jasadnya tidak bisa membusuk setelah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun sudah meninggal tetapi tidak bisa membusuk. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang kemudian bisa kita temukan bagaimana dulu dia secara heroik memperjuangkan ketulusan hati mereka, memperjuangkan pelayanan mereka yang tulus, sehingga Allah memberikan ganjaran yang luar biasa juga kepada mereka sebagai tanda bahwa dia mendapatkan kekhususan. Dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 15 sampai dengan 13. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Nah, surat Paulus ini mengatakan dan sebagainya tadi ya, sampai ke bawah, mengatakan bahwa bagaimana diri kita yang baru setelah memberikan diri kita dibaptis dan lahir sebagai manusia baru, maka kita menjadi pribadi yang baru juga, yang dibebaskan dari dosa, yang mencoba menjauhkan diri kita dari dosa-dosa yang ada. Dengan demikian maka kita juga mengarahkan kepada kekudusan. Kembali lagi pada poin kudus tadi, bahwa kekudusan dari para anggotanya itu didapatkan dari Allah sendiri, sementara kekudusan kita itu harus selalu diperjuangkan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kita sambung. Nah, ini 1 Petrus bab 1 ayat 2 ini ya. Kita yang dikuduskan oleh Roh. Nah, ini bahwa di sini sudah dijelaskan bahwa kenapa kita disebut sebagai gereja yang kudus padahal kita berdosa, karena kita dikuduskan oleh Roh. Jadi kata kudus di dalam gereja itu adalah milik Allah, milik Roh Kudus, milik Kristus yang memanggil kita, seperti itu, bukan milik kita. Sementara kekudusan kita, kalau Pak Eko mengatakan, adalah hasil cipratan atau klebretan dari kedekatan kita dengan Tuhan, seperti itu. Maka semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak percikan-percikan kekudusan yang akan kita dapatkan dari Allah itu. Maka itu perlu diperjuangkan ya, supaya kekudusan kita juga semakin tebal. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat tentang pengudusan yang dibuat oleh Allah di dalam jemaatnya. Nah, dengan memandikannya dengan air dan firman ini adalah bahasa yang mau menunjukkan bahwa kita telah dibaptis dan hidup kita itu dituntun oleh firman Tuhan ya. Sehingga supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat. Jadi kita sudah diangkat secara khusus menjadi anak-anak Allah dalam baptisan kita. Seperti kita disiapkan tongkat, kita disiapkan peta untuk sampai pada kekudusan yang Tuhan kehendaki, gitu ya. Yaitu melalui sabda-sabdanya, seperti itu. Dengan harapan apa? Kita itu ditemukan oleh Tuhan sebagai yang tidak bercacat nantinya. Atau kalau dalam kitab suci itu ada kemudian akan dipisahkan antara gandum dan ilalang. Jangan sampai kita menjadi ilalang. Akan dipisahkan antara kambing dan domba. Jangan sampai kita menjadi kambing. Harapan kita adalah menjadi domba, gitu ya. Maka dalam hal ini sudah semakin jelas tentang makna kekudusan di dalam gereja. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam hal ini juga tentunya terkait dengan kesempurnaan dalam hal kekudusan yang dimiliki oleh Tuhan. Kita diharapkan untuk menjadi acuan kita, menjadi contoh kita, menjadi idola kita, atau menjadi patron hidup kita adalah pola hidup kita itu adalah Yesus, di mana dia adalah
Allah, tetapi juga manusia yang utuh seperti kita, tapi dia bisa sampai pada tingkat kesucian yang luar biasa. Jika Yesus bisa, kita pun juga akan mencoba untuk paling tidak bisa mendekati apa yang Yesus bisa lakukan, seperti itu. Nah, dalam hal ini Pak Eko akan mengajak kalian untuk melihat dari Lumen Gentium artikel ke-36. Di sini panjang sekali. Namun demikian Pak Eko sudah membuat penanda khusus, yaitu yang saya cetak dengan cetakan tebal gitu ya. Lagi pula mereka wajib saling membantu juga melalui kegiatan duniawi untuk hidup dengan lebih suci supaya dunia diresapi semangat Kristus. Kembali lagi, kekudusan dan kesucian itu adalah frase yang sama. Kita diharapkan untuk saling membantu ketika hidup di dalam dunia ini untuk mencapai pada kesucian dan tempat kita hidup itu diresapi. Diresapi itu artinya jiwa yang hidup, spiritual yang hidup di sana itu adalah spirit Kristus yang hidup, gitu ya. Spirit Kristus untuk mencintai tanpa batas, pengorbanan tanpa menuntut balik, seperti itu. Nah, begitu pula sudah sepantasnya ditolak ajaran sesat yang memperjuangkan pembangunan masyarakat tanpa mengindahkan agama sedikit pun. Patut untuk menolak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang memisahkan kita, menjauhkan kita dari kesucian akan Tuhan. Karena kiblat kita, tujuan kita adalah Tuhan, maka di sini dijelaskan untuk menjauhkan diri dari ajaran-ajaran sesat seperti itu. Nah, ajaran sesat itu apa? Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Tidak akan Pak Eko kupas di dalam pertemuan ini, ya. Nah, kita akan membahas dari LG, Lumen Gentium artikel 8, gereja yang kelihatan dan sekaligus rohani. Kristus satu-satunya pengantara dunia ini telah membentuk gerejanya yang kudus. Nah, di sini dijelaskan yang membentuk kekudusan gereja itu adalah Kristus. Ya, menegaskan apa yang Pak Eko katakan tadi. Persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih sebagai himpunan yang kelihatan, ia tiada hentinya memelihara gereja. Melalui gereja ia melimpahkan kebenaran dan rahmat kepada semua orang. Jadi kekudusan itu adalah milik gereja. Dan apa yang kekudusan itu adalah milik Allah yang diberikan kepada gereja. Dari gerejalah kemudian kita menimba kekudusan yang dimiliki oleh Allah itu. Jadi urutannya seperti itu, mubeng-mubengnya ya. Kalau kita mau membahas mungkin agak sedikit ruwet ada sinmu, tapi harus mungkin di pause ketika Pak Eko ngomong, di pause dulu, ini maksudnya apa? Dipahami dulu seperti itu. Kemudian suci tanpa kesalahan, tanpa noda, tidak mengenal dosa, melainkan datang hanya untuk menebus dosa-dosa rakyat. Gereja merangkum pendosa-pendosa dalam pengakuannya sendiri. Gereja itu suci dan sekaligus harus selalu dibersihkan, serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaharuan. Di sini jelas bahwa pertobatan itu adalah cara untuk membangun kesucian hidup kita. Pertobatan adalah cara untuk membangun kesucian bagi jemaat, bagi gereja umat Allah, seperti itu. Tanpa adanya pertobatan, membaharui diri, berkomitmen kembali kepada Allah, kita tidak akan sampai pada kekudusan. Karena kerap kali kita menyeleweng, kerap kali kita menyimpang dari jalan yang Allah berikan, seperti itu. Nah, usaha-usaha apa yang bisa kita perjuangkan untuk kekudusan gereja? Yaitu mengusahakan kekudusan kita semakin menyerupai dan Kristus. Caranya apa? Kembali pada pertemuan yang pertama, WWJD, What Would Jesus Do? Apa yang akan Tuhan lakukan ketika Tuhan berhadapan dengan masalah yang sekarang saya hadapi? Maka kalau kemudian selalu pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita, bergema dalam hati kita, maka yakinlah bahwa hidup kamu semakin menyerupai dengan hidup Yesus. Cara kamu berpikir, cara kamu merasakan, cara kamu mentreatment orang lain, cara kamu berelasi dengan dirimu, cara kamu berelasi dengan Allah Bapa, itu juga harus bertanya tentang what will Jesus do, gitu ya. Kemudian saling memberi kesaksian sebagai putra putri Kristus, saling meneguhkan, berbagi iman. Ini loh pengalaman yang saya alami, Tuhan itu baiknya di sini.
Kalau kamu bagaimana? Bagi saya Tuhan tidak baik, dia adalah penghukum. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat. Jangan-jangan ada unsur lain yang kamu salah memaknai. Kita saling untuk menguatkan sampai pada titik tertentu kita bisa menemukan bahwa Allah yang kudus itu mengajak kita atau sedang membawa kita kepada keselamatan, kepada kesucian diri kita. Yang ketiga adalah memperkenalkan anggota gereja yang sampai pada kekudusan yang heroik. Ada banyak, misalnya Santa Teresia dari Kalkuta, India, luar biasa. Pater Damian, luar biasa pelayanannya terhadap orang kusta di Hawaii, di Molokai, gitu ya, luar biasa. Ada begitu banyak itu, ada Santa Teresia dari Avila, ada Santa Teresia dari Lisieux, macam-macam itu ya. Ada banyak santo-santa yang menunjukkan bagaimana dia sungguh beriman dan kemudian mendapatkan anugerah kesucian dari Allah. Cara yang selanjutnya adalah merenungkan kitab suci sebagai jalan kesucian, karena kitab suci itu berisi tentang kebijaksanaan ajaran Allah yang sudah direnungkan oleh para penulis kitab suci sebelumnya. Maka dengan merenungkan apa yang menjadi kebijaksanaan ilahi melalui tulisan para penulis kitab suci, kita diharapkan untuk bisa menjadi semakin dekat, menjadi semakin mengarahkan diri kita kepada kesucian Allah. Tuh. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Semoga tidak ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa WA Pak Eko, teman-teman bisa DM di Google Classroom untuk kemudian kita bisa diskusikan juga tentang pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Nah, sekarang kita masuk dalam gereja yang Katolik. Apa toh itu? Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya tak nyeruput air dulu. Gereja yang Katolik. Apa maksudnya? Sebelum sampai pada maksudnya, selalu Pak Eko mengawali dengan permasalahan. Gereja yang Katolik itu adalah gereja yang umum, yang universal, yang bisa mengadopsi semua kebudayaan. Pertanyaannya, bagaimana gereja Katolik bersinergi dengan budaya lokal? Apakah semua unsur di dalam gereja, semua unsur di dalam budaya, semuanya bisa dijelaskan dari kacamata iman? Kacamata iman Katolik atau kacamata iman Kristiani. Dalam hal ini Pak Eko menjawab, ya bisa dijelaskan. Bisa diperkuat. Bahwa itu sudah baik diperkuat oleh tinjauan ajaran dari iman Kristiani. Bisa juga untuk diarahkan pada pemahaman sesuai dengan pemahaman iman kita. Atau bisa dihentikan karena dilihat dari kacamata iman kita itu adalah tidak sesuai. Contohnya apa? Kanibalisme. Membunuh orang lain kemudian menyantapnya, memakannya, jelas itu dari kacamata iman gereja itu bukan sebuah perwujudan tindakan cinta dalam hal ini, gitu ya. Maka kalau ada suku yang seperti itu, jelas gereja kemudian tidak akan mengartikan bahwa tubuh yang kamu makan itu adalah pemberian Tuhan. Nah, jelasnya akan berbeda dalam hal ini ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Gereja yang Katolik Katolik itu artinya adalah umum, universal. Gereja itu menyebar ke seluruh dunia. Gereja Katolik itu dipakai pertama kali oleh Ignatius dari Antioquia. Ini adalah seorang uskup ya. Nah, dia juga adalah uskup yang mengatakan bahwa di mana uskup, di situ ada jemaat. Di mana uskup, di situ ada jemaat juga ada di sana. Sama seperti Yesus ada di situ, ada gereja Katolik juga. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa ketika ada gereja, ada 1-2 orang yang beribadat atau percaya kepada Tuhan, di situ Allah juga hadir gitu ya. Kalau hanya 1 orang Pak, Allah pun juga hadir di sana gitu ya. Pandangan ini mau mengatakan di mana ada gereja setempat, hadirlah gereja keseluruhan atau hadirlah gereja seluruhnya. Nah, ini maksudnya apa? Di dalam gereja diosesan atau keuskupan itu adalah sudah menjadi miniatur dari gereja yang universal
seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian LG23. Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja setempat dan terhimpun daripadanya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita melihat bahwa gereja-gereja atau keuskupan-keuskupan itu menjadi bagian-bagian yang memisahkan atau memecah dari kekristianian kita atau dari dari unsur gereja kita, sehingga teman-teman bisa mengatakan bahwa ini tidak Katolik Pak karena ada diosesan tidak. Justru di dalam diosesan itu terhimpun menjadi satu, gitu ya. Dan itu di sana membentuk sebuah kesatuan, gitu ya. Katolik juga dipakai untuk menyebut gereja yang benar, diperlawankan dengan sekte-sekte dan pembedaan dengan agama Protestan. Jadi ketika kita ngomong tentang gereja Katolik, itulah gereja yang benar, seperti itu. Dalam pertemuan kita yang pertama ada teman yang bertanya tentang gereja setan, ya. Sama-sama menggunakan gereja. Kenapa Pak namanya gereja setan? Kenapa kok di sini disebut gereja Katolik? Nah, Katolik di sini adalah menunjukkan ajaran yang benar, untuk memisahkan dari ajaran-ajaran yang lain, ya, untuk memisahkan dari ajaran-ajaran agama Kristen Protestan yang lain. Nah, gereja yang bermacam-macam denominasi itu memang di sisi lain menjadi sebuah tantangan untuk bisa menyatukan, untuk bisa hidup dalam harmoni, dalam sinkronisasi yang baik. Namun kelebihannya adalah dengan semakin banyaknya aliran di dalam gereja, justru malah iman akan Kristus itu disebarkan dengan lebih cepat di dalam bahasa yang lebih mudah ditangkap oleh orang-orang yang ada di sekitar itu, gitu ya. Selanjutnya, gereja Katolik karena tersebar di seluruh dunia mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap segala ajaran iman yang ditujukan kepada semua orang. Jadi kekatolikannya itu dilihat dari unsur apa saja. Salah satunya adalah dari keanggotaannya. Lalu ajarannya itu ditujukan untuk siapa saja. Bukan hanya satu suku bangsa, bukan hanya dari kalangan tertentu, tapi untuk semua orang. Dan anggotanya juga terbuka untuk siapapun, yang kaya, yang miskin, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Flores, dari suku manapun bisa bergabung di dalam keanggotaan gereja. Maka disebut dengan gereja yang Katolik. Kita lanjutkan untuk lebih memahami tentang konsep gereja yang Katolik. Nah, ini Lumen Gentium artikel 13. Satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia ini. Ini sudah Pak Eko kutip di dalam pertemuan sebelumnya, ya. Karena memperoleh warganya dari semua bangsa. Tidak ada pembedaan, tidak ada pengecualian. Di situ ditulis misalnya kecuali suku Jawa, kecuali suku Dayak, kecuali suku Batak. Tidak ada. Semuanya diperbolehkan, semuanya boleh untuk menjadi anggota gereja. Nah, kemudian kekatolikan gereja itu terletak di mana? Gereja itu memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Kenapa ada kata sejauh itu baik? Karena tadi Pak Eko katakan misalnya budaya kanibalisme tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik, seperti itu, ya. Kalau kita ngomong tentang Pak misalnya ada ritus tentang sesaji. Kita juga tahu di dalam gereja Katolik juga ada tentang yang namanya persembahan. Hal yang sama. Hanya yang perlu kita pahami adalah persembahan di dalam sesaji di dalam adat budaya itu adalah doa yang diwujudkan. Pak Eko sudah jelaskan di dalam pertemuan kita sebelumnya. Mungkin teman-teman yang mengakses video ini atau rekaman ini itu hanya pada poin ini, kalau belum memahami silakan untuk mengikuti penjelasan Pak Eko di pertemuan pertama dan kedua, gereja sebagai persekutuan umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Di situ ada penjelasan tentang sesaji itu adalah sebuah doa yang diwujudkan, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Implikasinya, dampaknya dari LG ke-13 adalah ajaran Katolik dapat diwartakan kepada siapa saja.
bahwa gereja terbuka pada kemampuan dan kekayaan yang ada pada setiap kebudayaan. Gereja menerima dan mengangkatnya menjadi bagian yang dimiliki dari gereja. Nah, maka teman-teman bisa melihat ini adalah Bunda Maria model Jawa. Ini adalah Bunda Maria model India. Mungkin ada yang model Spanyol, mungkin ada Pak Eko pernah melihat salib model wayang. Yesus model wayang, Yesus model kerajaan misalnya. Itu adalah cara bagaimana orang mencoba memahami imannya di dalam konsep kebudayaan lokal yang dia alami seperti itu. Itu justru malah bagaimana iman itu betul-betul bisa memberikan terang, bisa memberikan sebuah pemaknaan di dalam hidup berbudaya orang itu, bahkan daerah itu, yang kemudian bisa membawa sebuah pengajaran baru dari apa yang dia alami, dari apa yang dia miliki, dari kekayaan budaya yang mereka miliki. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sik Pak, kaitane opo Pak iki kitab iki karo dengan gereja yang Katolik. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini tidak dikatakan bahwa tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis, tidak ada kata itu ya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu artinya bahwa persyaratan untuk dibaptis itu adalah persyaratan yang kesekian. Ini mau menunjukkan tentang gereja yang terbuka, persekutuan yang terbuka pada pertemuan kita yang pertama, bahwa dalam hal ini mau menjelaskan tentang keselamatan itu adalah milik semua orang, seperti itu gambarannya ya. Kita lanjutkan. Bagaimana mewujudkan kekatolikan gereja? Yang pertama, harus memiliki sikap terbuka dan menghormati kebudayaan adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, gitu ya. Mencoba berkomunikasi, mencoba memahami ajaran mereka, mencoba untuk kemudian bisa masuk menjelaskan dari sisi di mana mereka bisa belum mendapatkan penjelasan dari kekayaan budaya itu. Paulus memberikan sebuah contoh yang sangat bagus di dalam tulisannya. Ketika dia sedang berjalan-jalan di sebuah kota, dia menemukan sebuah mezbah yang tulisannya adalah untuk Allah yang tidak dikenal, karena ada Allah itu namanya A, namanya B, namanya C, kemudian ada sebuah mezbah atau meja persembahan yang untuk Allah yang tidak dikenal. Nah, pintu masuk ini yang dipakai oleh Paulus untuk mewartakan iman Kristiani. Dia berani mengatakan bahwa saya mau menyatakan, saya mau memberitakan Allah yang tidak kamu kenal itu adalah Yahweh. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita bekerja sama. Kita bisa memahami, kita tidak mencoba menghilangkan nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan, tetapi memberikan makna baru bagi kekayaan adat istiadat yang ada, seperti itu. Kemudian selalu berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan sesuatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia, menjadi embrio, inisiator, ya, influencer untuk mengadakan perubahan. Apalagi anak Van Lith ini ya, Van Lithian itu, kamu itu diharapkan menjadi orang yang visioner, bisa melihat ke depan yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Dengan kemampuanmu yang cerdas itu, dengan kemampuanmu dari pilar yang lain yang Kristiani itu, kamu bisa menerapkan ke depan. Saya akan memilih seperti apa untuk untuk melakukan sesuatu dengan dasar ini seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik itu artinya terbuka,
untuk apa saja yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Mungkin teman-teman kalau datang ke tempatnya Pak Eko itu kalian akan melihat bagaimana kerukunan itu betul-betul terjadi karena masih suasana desa gitu ya. Jadi yang namanya doa itu kalau kita mengadakan tahlilan, kita mau mengadakan apapun doa yang bukan agama Katolik, datang, tidak masalah. Ketika kemudian ada doa orang Katolik, kita mengundang mereka, mereka pun juga akan datang. Ya, ketika Natal mereka memberikan ucapan selamat, ketika Paskah mereka mengucapkan selamat, ketika Idul Fitri kita juga mengucapkan selamat kepada mereka, kita menjaga sholat id mereka, seperti itu ya. Kemudian ketika Idul Adha kita membantu mereka untuk di dalam penyembelihan kurban, mereka juga memberikan daging kurbannya kepada kita. Itu yang terjadi di kampung saya. Maka saya mengatakan bahwa bagaimana kita terbuka. Bukan berarti salib yang saya pakai sebagai kalung atau baju yang menunjukkan identitas saya, atau tanda salib yang saya pakai untuk selalu menunjukkan diri saya seorang Katolik, itu justru menjauhkan saya, menjauhkan kamu dari orang di sekitar kita. Tetapi justru harus malah mendekatkan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kekatolikan dalam gereja tampak pada hal apa saja. Gereja merangkum semua manusia beserta segala kekayaannya dengan Kristus sebagai kepalanya. Rahmat dan keselamatan yang ditawarkan adalah untuk siapa saja, dan iman ajaran gereja itu bersifat umum, dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun, seperti itu gitu ya. Ini harusnya Pak Eko send to back ya, karena ini menutupi tulisan seperti itu. Kita masuk dalam sifat gereja yang terakhir, sifat gereja yang apostolik. Apostolik itu berasal dari kata apostol. Apostol itu artinya murid, gitu ya. Gereja yang dimana iman atau ajarannya itu bersumber dari kesaksian para murid Kristus. Ini adalah ciri khas dari gereja Katolik, gitu ya. Nah, maka kemudian ada permasalahan yang kemudian muncul. Nah, ini permasalahannya. Apakah ajaran yang kita imani ini adalah original dari rasul semua? Pertanyaannya. Atau sudah ada pembelokan sejarah? Atau sudah ada penambahan, jadi nggak bisa untuk acuan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau kita menanyakan ini kepada orang-orang tertentu akan mengatakan bahwa kamu itu terkutuk karena mempertanyakan tentang gereja. Tapi Pak Eko mengajak kita semua untuk justru malah berani mempertanyakan ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan semakin menggali pemahaman kita, semakin menguatkan iman kita tentang iman Katolik itu. Ya. Fides quaerent intellectum, harus bisa dipertanggungjawabkan iman kita itu. Maka kita lihat bagaimana ini akan dijelaskan dalam penjelasannya Pak Eko. Gereja yang apostolik. Apostolik itu artinya bersifat rasuli, berasal dari rasul-rasul. Gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Kesamaan iman para rasul adalah kebenaran iman yang kita pegang, dan itu juga dirumuskan oleh para rasul. Kenapa kita mengacu kepada iman para rasul? Karena para rasul adalah orang-orang lingkar pertama Yesus. Para rasul adalah orang-orang yang secara khusus dipersiapkan oleh Yesus untuk menjadi penerusnya ketika dia sudah tidak ada di dunia lagi. Dengan demikian Yesus betul-betul mencoba untuk mendidik para rasul. Bukan hanya mendidik, bahkan mengajak untuk melihat, untuk mengalami secara langsung, mendengar secara langsung hal-hal yang belum pernah dia pikirkan, hal-hal yang belum pernah dia alami. Maka kesaksiannya, kebenarannya, atau apa yang dia pikirkan, atau apa yang dia ajarkan adalah asli dari sumbernya. Nah, itu kemudian mengapa kita mengacu pada iman para rasul sebagai kebenaran iman kita, gitu ya. Nah, apakah itu sudah ada pembelokan dan sebagainya? Belum, tidak ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Dan iman gereja itu ada sudah dari sekian lama.
Dan sekiranya ada perbedaan yang muncul dan itu adalah mendasar sekali, tentunya ini akan memunculkan gejolak yang luar biasa di dalam gereja. Namun dalam kitab suci secara paralel pun juga pengajarannya mirip. Dari rasul-rasul Yesus yang menuliskan surat-suratnya pun yang diajarkan adalah hal-hal yang kurang lebih mengacu pada hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa itu adalah masih related langsung, gitu ya. Ataupun kalau Pak Eko mau mengatakan itu masih langsung murid di bawahnya para rasul langsung. Jadi masih generasi kedua atau generasi ketiga seperti itu. Nah, sekarang gereja sekarang itu dijiwai dan disemangati oleh iman gereja para rasul. Jadi gereja masa kini itu mengakui dan menghayati iman yang sama. Namun gereja itu bertumbuh, saudara-saudaraku. Dengan demikian gereja harus selalu menyesuaikan. Intinya tetap sama, tetapi pembahasannya tentang isi, tentang inti itu harus selalu diperbarui sehingga bisa dipahami oleh orang pada masanya. Gitu ya. Caranya pun juga selalu diupdate. Supaya apa? Supaya kemudian orang menemukan chemistry di dalam bagaimana dia menjalin relasi dengan Tuhan yang berasal dari sumber yang sebetulnya sama, iman para rasul itu, gitu ya. Nah, setiap pada hierarki itu sebagai pengganti para rasul yang mengajar. Ini disebut dengan kekuasaan magisterium. Jadi, sebagaimana dulu para rasul mengajarkan tentang ajaran Yesus, maka sekarang tugas itu pun diwariskan kepada para imam, para uskup, gitu ya, untuk mengajar jemaatnya seperti kita ini. Nah, Pak Eko ini adalah membantu. Saya adalah pembantu. Guru agama, katekis itu adalah membantu tugas pokok dari para hierarki yang memegang tugas magisterium atau mengajar. Kita lihat dari Lukas 10:16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16 ini menunjukkan bagaimana kuatnya Tuhan itu memberikan mandat suksesor, penurunan, ya, menurunkan apa yang diturunkan? Menurunkan tentang sebuah kekuasaan dari Allah dari Bapa kepada Yesus, Yesus kepada para rasul kepada hierarki yang sekarang. Maka itu benar yang dituliskan oleh Lukas 10 ayat 16. Ketika saya mengutus atau saya meminta bantuan orang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan orang itu justru menghina orang yang saya utus atau saya mintai bantuan, itu artinya dia menghina saya juga. Seperti itu kan? Maka dalam hal ini menjadi jelas, menjadi paham bagaimana tugas para rasul itu dan bagaimana kita harus bersikap untuk bisa betul-betul memilah. Oh, ini adalah ajaran Yesus Kristus, saya akan lakukan karena ini keluar dari mulut hierarki saya, dari pemimpin gereja, dan ini adalah benar adanya, maka saya jalankan. Oh, ini adalah gojekan saja yang tidak perlu untuk saya selesaikan. Kita harus peka, kita harus jeli, kita harus bisa melihat kebenaran yang ada untuk bisa kita lakukan. Gereja yang apostolik itu tampak pada apa? Yang pertama adalah legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul, bahwa kuasa hierarki itu diwariskan dari atau diwarisi dari para rasul. Ini dikatakan bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di akhirat nanti, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga nantinya di akhirat. Itu artinya adalah ketika dosa itu dilepaskan oleh para rasul di dunia ini melalui berkat imam, berarti kita juga disucikan. Tetapi ketika dosa kita dilanggengkan, maka dosa kita pun jadi langgeng. Ini adalah kekuasaan yang diturunkan. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Memang para rasul sudah dipilih untuk menjadi pondasi tetapi sekaligus pengajar bagi jemaat-jemaat yang nantinya akan mengimani Yesus sebagai putra Allah yang menyelamatkan manusia.
Ajaran-ajaran gereja itu diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Jelas ya, karena mereka adalah orang yang mengalami secara langsung hidup Yesus dan pengajarannya. Ibadah dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Jadi misa itu sebenarnya ite misa es, artinya pergilah engkau diutus. Jadi misa itu adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah, mendengarkan suara Allah di dalam Injil, di dalam bacaan-bacaan, kemudian juga kita bertemu dengan Allah di dalam Ekaristi. Setelah itu kita diminta diutus untuk pergi. Pergi untuk apa? Mewartakan kabar sukacita. Nah, ini tugas kita. Maka apostolik itu tampak di situ. Itu sudah didesain dari dulu, memang seperti itu, ya. Mewujudkan dan memperjuangkan keapostolikan gereja. Yang pertama, setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Jelas ini. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Dalam hal ini adalah berefleksi tentang hidup kita yang diterangi oleh kacamata iman. Yang ketiga, selain memiliki sifat satu, kudus, katolik, dan apostolik pada zaman ini, gereja juga dituntut memiliki sifat lain, yaitu setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Karena tanpa itu kesatuan gereja Katolik akan hancur lebur, seperti itu ya. Tanpa itu kita tidak akan bisa untuk mengembangkan tentang sifat-sifat gereja yang lain, seperti itu. Nah, ini kayaknya slide yang dua yang terakhir itu ya. Sifat gereja yang lain yang harus ditonjolkan pada zaman ini adalah gereja yang lebih merakyat dan mengutamakan yang miskin. Pertanyaannya, kenapa lebih memilih yang miskin? Kenapa tidak memilih yang kaya? Karena yang kaya itu kan sebetulnya malah enak. Kenapa memilih yang miskin? Karena gereja hadir itu memang untuk memberikan kabar sukacita bagi orang-orang yang miskin, lemah, dan tertindas, bahkan difabel. Itu adalah misinya. Orang-orang yang dalam tanda petik sudah mapan itu tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan. Tetapi ketika kita membantu orang secara langsung, itu adalah dan betul-betul dirasakan bagaimana Allah itu hadir. Di situ adalah ketika kita membantu orang yang lemah, miskin, tertindas, tersingkir, dan difabel. Yang kedua adalah gereja bersifat kenabian. Gereja harus berani menyuarakan kehendak Allah, tidak terikat pada kekuasaan duniawi semata. Yang ketiga, gereja itu harus bisa membebaskan, berjuang bersama dunia untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia. Yang keempat adalah gereja yang merupakan ragi. Merupakan ragi itu artinya adalah sebagai embrio awal perubahan pada kebaikan. Karena ragi itu sedikit, kita itu minoritas. Tetapi minoritas tidak serta-merta menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru malah kita harus menjadi ragi yang biarpun sedikit tetapi berdaya ubah yang luar biasa, gitu ya. Gereja harus menjadi gereja yang dinamis, selalu menyesuaikan zaman, menjawab kebutuhan nilai-nilai manusia, menjawab kerinduan manusia, bisa memberikan kepuasan secara spiritual dengan cara yang selalu diperbaharui dari waktu ke waktu dengan esensi atau dengan inti yang sama. Dan gereja bersifat karismatis. Dipandang oleh orang lain, gereja itu adalah penuh dengan karisma atau anugerah roh Allah yang semuanya dipakai untuk pelayanan, untuk misi, untuk kebaikan dunia. Seperti itu. Nah, kita sampai pada slide yang terakhir. Matur nuwun, terima kasih. Demikian materi yang bisa Pak Eko sajikan. Ini mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang, karena memang materi ini sebetulnya harus disajikan dalam beberapa kali pertemuan, tetapi karena ujian sudah semakin dekat dan ada banyak waktu libur ketika terkait dengan jadwal kita, maka
tema ini Pak Eko jadikan satu dalam satu kali pertemuan seperti itu. Matur nuwun, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan saya berharap bahwa perjumpaan kita pada hari ini itu membawa sesuatu yang baru dalam hal pengetahuan, tetapi juga membawa daya ubah yang real dalam hidup kita. Beranikah kita hadir dengan juga membawa keempat sifat gereja itu? Yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berani menyatukan diri dengan Allah, di mana iman Tritunggal yang kita percayai itu membawa daya ubah yang luar biasa bagi hidupku dan bagi hidup orang lain. Kudus berarti adalah saya mengupayakan tahap demi tahap, namun secara konsekuen dan terus menerus mengupayakan diri saya menjauhi dari segala hal yang tidak baik. Katolik adalah memperluas jaringan persahabatan saya dengan siapapun, membawa orang siapapun itu menjadi bagian untuk saya bisa membagikan kasih kepada orang lain dan mengajak semakin banyak terlibat orang lain untuk bekerja sama dengan kita mewujudkan dunia yang lebih baik. Satu, kudus, katolik, dan apostolik, bahwa iman kita berasal dari iman para rasul yang membutuhkan kesetiaan kepada hierarki dan juga berani untuk lebih mencintai kitab suci, karena di sana ada iman para rasul yang dituliskan, yang mengilhami hidup kita, yang menjadi arahan hidup kita untuk bisa sampai pada kekudusan. Sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di terima kasih.